Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak semua, marilah pertemuan pada kesempatan ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih berjumpa kembali dengan Pak Gufron dalam pembelajaran PJUK, pembelajaran yang selalu dicintai dan selalu dinanti-nanti. Anak-anak, gimana kabarnya? Pak Gufron harap semuanya baik-baik saja ya. Tetap sehat, tetap kuat, dan selalu semangat. Ya, baiklah, pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembelajaran tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, nanti menuju ke subtema 3 dan subtema 4. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari 2 subtema ya. Subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah dan subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat. Ya, sebelum masuk ke materi, Pak Gufron akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu dengan mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktekkan prosedur gerakan berlari dan melompat ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Ya, namun sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, Pak Gufron ingin mengajak anak-anak untuk mengingat kembali apa macam-macam gerak dasar dalam olahraga. Ada berapa? Ya, betul. Ada 3 macam gerak dasar dalam olahraga. Yang pertama gerak lokomotor, yang kedua gerak non-lokomotor, dan yang ketiga gerak manipulatif. Gerak lokomotor itu apa? Gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Gerak non-lokomotor, gerak yang tidak berpindah tempat, dan gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan objek atau alat di luar tubuh kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang gerak lokomotor, gerak yang berpindah tempat. Ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu gerak berlari. Nah, ini ya, gerak berlari ya. Gerak berlari itu apa? Berlari berbeda dengan berjalan. Gerak berlari itu adalah gerakan melangkahkan kaki dan ada saatnya kedua kaki kita melayang. Nah, ini kemarin sudah sempat Pak Gufron jelaskan ya. Jadi ketika berlari itu ada saatnya kedua kaki itu melayang di udara. Berbeda dengan jalan. Kalau jalan itu pasti bergantian, kanan kiri, nah seperti itu. Berlari ada beberapa macam. Yang pertama ini ada, bisa dilihat ya langkahnya, lari langkah pendek. Nah, lari langkah pendek itu seperti apa? Lari langkah pendek ya berlari biasa dengan langkah yang pendek-pendek saja. Nah, seperti ini, langkahnya nggak terlalu jauh. Terus yang kedua ada lari langkah panjang. Nah, ini kakinya melangkahnya panjang ya. Kalau lari langkah panjang itu kakinya dilangkahkan panjang. Berbeda ya ini ya, bisa diamati. Ini dan ini. Nah, dan yang ketiga ada lari berpasangan. Nah, berpasangan itu pasti dilakukan 2 orang. Makanya ini dilakukan berpasangan atau bergandengan dan dilakukan 2 orang ya. Pasti kalau berpasangan 2 orang, kalau lebih dari 2 orang nanti beda lagi namanya. Dan ketika lari berpasangan dilakukan dengan bergandengan. Nah, di sini kenapa harus bergandengan? Nah, salah satu manfaatnya yaitu untuk melatih kekompakan antar kita dengan teman ya. Makanya dilakukan dengan bergandengan supaya kompak. Nah, terus berlari itu manfaatnya apa toh? Berlari itu manfaatnya yaitu melatih kekuatan otot kaki. Nah, ini ya, berlari itu melatih kekuatan otot kaki. Apalagi manfaatnya banyak sekali. Selain melatih otot kaki, nanti bisa untuk melatih daya tahan tubuh, melatih kecepatan. Nah, tapi itu nanti kita pelajari di kelas 4 ya. Nah, pokoknya sekarang yang berlari itu melatih kekuatan otot kaki. Gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Setelah gerak berlari, tadi gerak berlari termasuk gerak lokomotor. Nah, setelah anak-anak sudah pandai berlari, sudah mahir berlari, nanti anak-anak bisa bermain ini. Permainan membuat kelompok. Nah, dilakukan oleh satu kelas. Nah, ini tentu saja dilakukan di sekolah ya. Kalau di dusun atau di rumah anak-anak kayaknya
agak nggak mungkin gitu ya, agak sulit juga dilakukannya. Nah, ini dilakukan oleh beberapa orang, banyak ya, satu kelas. Agar apa? Agar lebih seru, agar lebih menyenangkan. Cara bermainnya bagaimana? Nah, nanti di lapangan anak-anak melakukan jogging biasa, ya lari-lari kecil, jogging seperti itu. Nah, boleh langkah panjang, boleh langkah pendek. Nah, terus nanti guru, ini Pak Guru akan membunyikan peluit berapa kali? Misalnya 3 kali, prit prit prit. Nah, nanti anak-anak langsung membuat kelompok bergandengan sebanyak 3 orang. Kalau bunyi peluitnya 5 kali, prit 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 seperti itu, berarti nanti anak-anak membuat kelompok 5 orang. Nah, seperti ya, bergandengan 5 orang. Nah, ini ya gambarnya, bisa dilihat ya. Nah, terus di sini ada kendala, ternyata Pak Guru, yang di sini ada kendala. Nah, ketika bermain permainan membuat kelompok, ada yang bertabrakan. Nah, sini sering terjadi juga ini. Sering terjadi oleh anak-anak itu ketika bermain seperti ini, kadang tabrakan, kadang gimana. Ini tabrakan. Nah, terus gimana sikap kita kalau tabrakan dengan orang lain atau teman kita? Maka sikap kita harus sportif. Kita harus mau meminta maaf dan memaafkan, bersalaman, dan setelah itu nanti bisa bermain kembali ya. Harus saling maaf memaafkan atau sportif. Yuk lanjut. Oke, yang selanjutnya ada, kita masuk ke subtema 4 ya, masih tentang gerak lokomotor. Nah, yang ini adalah gerak melompat. Nah, bisa dilihat ya, ini ya, gerak melompat. Tumpuannya berapa kaki? 1 kaki. Kalau melompat, tumpuan 1 kaki. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Nih, gerak melompat adalah gerakan melontarkan tubuh ke udara, melayang, menggunakan tumpuan 1 kaki. Nah, ini tumpuannya 1 kaki. Nah, cara melakukannya bagaimana? Nih, yang pertama, berdiri tegak, pandangan ke depan, posisi kaki dibuka selebar bahu. Ya, salah satu kaki diangkat, kaki yang lain untuk menumpu. Nah, ini salah satu kaki diangkat, kaki yang lain untuk menumpu, dan tekuklah kaki, tumpu sedikit. Nah, tadi kaki yang untuk menumpu ditekuk sedikit. Selanjutnya, lecutkan ke arah atas depan dengan sekuat-kuatnya ya, dengan sekuat-kuatnya bersamaan dengan ayunan kedua tangan. Nah, kedua tangan ketika melompat diayunkan juga, supaya apa? Agar tubuh kita terlontar dan melayang jauh. Nah, seperti ini adalah gerakan melompat menggunakan tumpuan 1 kaki. Ya, ingat ketika melompat, tangan kita juga harus ikut mengayun supaya lompatan kita jauh, karena ayunan tangan juga berfungsi sebagai awalan. Oke, lanjut. Ya, nanti kalau anak-anak sudah mahir dalam melakukan lompatan, anak-anak bisa bermain ini. Ya, apa namanya? Namanya adalah tapak gunung. Kalau di daerah kita namanya engklek ya, bisa dikatakan engklek. Nah, ini gambar tapak gunungnya. Cara bermainnya gimana? Cara bermainnya dengan cara melompat. Melompati apa? Melompati kotak-kotak yang sudah disediakan ini. Nanti anak-anak bersama teman-teman bisa home pimpah terlebih dahulu, dan yang menang melakukan gerakan pertama kali. Nanti kalau gagal, gantian yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dalam permainan ini yang menang yang bagaimana? Dalam permainan tapak gunung itu yang menang yang berhasil mendapatkan sawah terbanyak. Ya, permainan ini juga sangat melatih atau dapat melatih kekuatan otot kaki. Kalau anak-anak sering melakukan permainan ini, nanti otot kaki anak-anak menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama dalam melakukan gerakan lompatan. Ya, itu ya. Baik, lanjut. Nah, kalau ini apa ini namanya? Tadi tumpuannya 1 kaki, sekarang 2 kaki loh. Nih, Udin sedang melayang nih. Ya, ini namanya gerak meloncat. Ya, dengan tumpuan 2 kaki. Yang tadi melompat, yang sekarang meloncat, tumpuan 2 kaki. Nah, ini ya, seperti kata
Kelinci, jangkrik, belalang itu namanya meloncat. Tumbuhan dua kaki ya. Nih. Nih ya, gerak meloncat adalah gerakan melontarkan tubuh ke udara menggunakan tumpuan dua kaki. Nah, cara melakukannya bagaimana? Berdiri tegak, pandangan ke depan, posisi kaki dibuka selebar bahu boleh, rapat juga boleh, tidak apa-apa. Terus selanjutnya kedua kaki menunggu pada tanah, alas tanah ini ya. Dua kaki, tekuklah sedikit kedua kaki. Nah, ini sebelum melakukan loncatan, kedua kaki ditekuk terlebih dahulu sebagai awalan. Nah, selanjutnya adalah lecutkan ke arah atas depan dengan kuat bersamaan dengan ayunan kedua tangan agar tubuh kita terluntar dan melayang jauh. Nah, ini juga diawali atau dibantu dengan ayunan tangan supaya loncatannya lebih jauh, lebih tinggi. Nah, melompat dan meloncat tadi, mendaratnya ingat ya, ketika mendarat kaki harus selalu mengepir, ya, mengepir supaya apa? Untuk meredam berat tubuh kita, maka harus mengepir. Paham ya? Ya pasti paham. Oke, kalau sudah bisa meloncat, kita bisa melakukan permainan ini. Kalau di sekolah namanya loncat simpai. Nah, seperti ini gerakannya. Anak-anak akan meletakkan simpai berurutan boleh. Kalau ini masih berurutan ya, nanti bisa dibuat zigzag, bisa dibuat macam-macam. Nah, seperti ini. Nanti anak-anak akan melakukan loncatan dari simpai 1 ke simpai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ya. Akan lebih mengasihkan kalau permainan loncat simpai ini dilakukan secara berlomba. Nanti kita bagi beberapa kelompok dan dilombakan. Nah, itu akan menyenangkan sekali ya. Paham ya? Ini juga dapat melatih kekuatan otot kaki. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, materi kita mungkin itu saja yang dapat disampaikan sebelum Pak Udran tutup. Ini ada tugasnya mirip sekali dengan tugas yang kemarin. Ya, anak-anak nanti akan membuat lapangan di rumah masing-masing. Nggak perlu besar ya, nggak perlu besar, yang penting cukup saja nggak apa-apa. Di setiap sudut lapangan kita beri kun 1, 2, 3. Maaf, ini kunnya harusnya A, B, C, D ya, tapi nggak apa-apa, belum Pak Ufron ganti. Nah, yang sini nanti namanya kun A, yang sini B, yang sini C, yang sini D. Nah, pos A, B, C, D ya. Nah, nanti dari kun A ke sini anak-anak melakukan gerakan lari langkah pendek. Lari langkah pendek. Nah, terus dari B ke C nanti anak-anak akan melakukan gerakan melompat ya. Berapa kaki tumpuannya? 1 kaki kalau melompat. Nah, nanti dari tumpuan C ke D ya, CD, anak-anak akan berlari langkah panjang. Langkahnya panjang, nah, seperti itu. Terus dari D ke A, nanti anak-anak akan melakukan gerakan meloncat dengan tumpuan berapa tadi? 2 kaki ya, sini ya. Nah, lakukan ini beberapa kali, mungkin 4 kali putaran atau boleh 6 kali ya. Nah, nanti tapi yang di video 1 kali saja nggak apa-apa, 1 kali putaran dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Itu nanti di video dikirimkan Pak Hufron ya. Simak baik-baik ya, tugasnya memvideo gerakan ini. Terus nanti dikirimkan langsung ke WA-nya Pak Hufron supaya apa? Supaya tidak hilang. Ya. Tapi ingat, sebelum melakukan ini anak-anak wajib untuk pemanasan. Pemanasan ya. Fungsi pemanasan apa? Siapa yang masih ingat? Ya, fungsi pemanasan yaitu mempersiapkan tubuh kita untuk melakukan aktivitas yang lebih berat. Nah, kalau kemarin pemanasannya yaitu menyapu halaman ya kemarin ya. Untuk nanti pemanasannya anak-anak bisa menyiram tanaman. Tapi ingat, ketika menyiram tanaman nanti
anak-anak kalau menggunakan ember yang kecil saja atau menggunakan gayung saja ketika menyiram tanaman. Gitu ya. Oke, itu aja dari Pak Ufron. Tentu saja banyak salah dan hilaf, mohon maaf. Pak Ufron akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.